Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah minan nar. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Darussalam Kanigaran Probolinggo rahimani wa rahimakumullah. Nasykurullah jalla wa ala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang Maha Tinggi atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, khususnya di malam hari ini, yaitu kita dipertemukan oleh Allah di Baitullah, di masjid ini yang insya Allah niatan kita adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan bekal kita tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Telah diinformasikan tadi bahwa saat ini insyaallah adalah merupakan kajian perdana kita ba'da maghrib, dan mari kita tiada henti-henti yang mengharap kepada Allah agar senantiasa diberi keistiqomahan di dalam kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, nun sewu, kami pribadi, ya mungkin ada istilah tak kenal maka tak sayang, karena ini adalah perdana, namun ya adalah yang kenal dengan kami. Namun tidak ada salahnya sedikit bahwa kami pribadi, kalau melihat dari asal usulnya, adalah santri dari Masjid Darussalam ini. Dahulu nun sewu juga kepada guru kami Bapak Ibrahim, Bapak Joko Susilo guru kami, dan juga Bapak Arsono guru kami yang telah membimbing kami pribadi saat masih dahulu kala, masih bujang, masih belum sebesar ini Darussalam. Kami ingat di belakang kami ada perpustakaan dahulu. Jadi disitulah kami ditempa oleh beliau-beliau. Ada kajian rutin remaja masjid Darussalam dan seterusnya. Itu ada guru kami yang telah menyampaikan, memberikan kepada kami ilmu, sehingga insya Allah atas jasa-jasa beliau, senior-senior juga ada teman seperjuangan kami, Ustaz Fathus Sobat. Ini dulu di Pemuda Muhammadiyah sempat seperjuangan. Juga mungkin tidak nampak, tapi biasanya masih aktif, yaitu saudara kami trio putra Bapak Miran. Ya ada. Oh, ya, trio ini juga dulu seperjuangan kami waktu di remaja Masjid Darussalam.
dan juga di Ikatan Remaja Muhammadiyah Kota Probolinggo sudah banyak tahu lah. Dan juga ada yang teringat mungkin saudara Habib Said, saudara Yasin. Nah, itu juga perjuangan kami di TS, tempat kami aktif di sana. Jadi adalah merupakan suatu kehormatan bagi kami pribadi di saat kami sedikit mungkin bisa menyampaikan apa ilmu yang sedikit ini yang kami miliki. Semoga apa yang kita lakukan di saat ini dan juga kedepannya senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, telah disampaikan tadi bahwa pembahasan kita di saat ini dan mungkin setiap 2 pekan, 2 Rabu depan, setiap 2 pekan sekali, yaitu penyampaian atau penjabaran dari kitab kecil sebenarnya, kitab kecil yang mana kitab itu dinamai dengan Al-Arba'ina An-Nawawiyah. Al-Arba'ina An-Nawawiyah. Ini kitab kecil sebenarnya. Yang artinya adalah arba'in itu adalah 40. Ya. An-Nawawiyah itu adalah nama seorang ulama. Nama seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak membuat kitab-kitab yang telah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Seperti Riyadhus Shalihin, itu beliau yang mengarangnya. Adapun Arba'in An-Nawawi itu artinya adalah 40 hadis dari Imam An-Nawawi. 40 hadis. Jadi cuma 40 Pak ya. 40 hadis saja. Yang mana sebenarnya ada 42 hadis. Namun diglobalkan menjadi 40 hadis. Adapun 40 hadis ini di dalam kitab Arba'in An-Nawawi tidak dipilah-pilah Pak. Kalau di Sahih Bukhari kan ada bab sholat, tentang wudu, di Riyadhus Shalihin juga ada. Tapi ini mungkin karena cuma 40 hadis. Jadi sebenarnya kitab buku saku lah ya, buku saku yang bisa masuk ke dalam satu kitab masing-masing karena cuma 40. Namun disepakati oleh ulama bahwasannya kitab Arba'in An-Nawawi yang kecil tersebut adalah merupakan kitab ajaran pokok di dalam agama Islam. Nah ini sehingga menjadi penting sebenarnya bagi kita. Kami ingat ya, di saat kajian hari Rabu di lingkungan kami waktu itu di Ranting Grebengor, Ustadz kita Bapak Haji Ibrahim pernah beliau menyampaikan hadis-hadis Arba'in. Kalau nggak salah yang saya ingat itu hadis ke-18. Saya masih ingat dulu waktu masih hujan, dan beberapa hadis yang lain juga pernah disampaikan oleh beliau. Jadi di kesempatan ini insya Allah, kalau Allah memberi waktu kepada kita yang panjang di pertemuan yang akan datang, yaitu kita bahas per hadisnya dengan bahasan yang detail. Bahasan yang detail. Jadi kalau kita lihat di depan kita yang mirip dengan Al-Quran ini adalah penjabaran dari 40 hadis itu Pak. Jadi insya Allah kita tidak usah kekurangan materi. Lalu dari 40 menjadi demikian. Nah, ini apa? Siapa yang menjadikan demikian? Itu adalah ulama kita.
Karena al-ulama warathatul anbiya kata Rasulullah. Ulama itu adalah pewaris para nabi, sehingga menjabarkan terutama yang kita kenal dengan Al-Quran di dalamnya atau di belakang Al-Quran ada tafsir dari ulama-ulama kita yang sebenarnya Al-Quran sekian satu kitab menjadi beberapa jilid. Nah, Arba'in An-Nawawi adalah 40 hadis pokok tentang ajaran agama ini. Ya, kalau sudah ajaran pokok, ya adalah merupakan fondasi dasar kehidupan kita dalam beragama, kan? Fondasi dasar dalam kehidupan beragama. Nah, 40 hadis dari Al-Imam An-Nawawi ini sehingga dijadikanlah suatu pelajaran wajib bagi anak-anak generasi muda Islam di negeri-negeri Islam sana. Kalau di Saudi Pak ya, di Saudi, di Arab, Arba'in An-Nawawi ini pelajaran anak-anak SD, tingkat SD. Ya, tarbiyah aulad, ya, setingkat SD. Dan mereka menghafalkan 40 hadis, mereka hafal. Subhanallah. Nah, kita yang sudah berumur sekian, termasuk yang di depan bapak-bapak, insya Allah belum hafal semuanya. Tapi yang penting ada semangat di dalam diri kita. Ya, ada semangat di dalam diri kita di dalam mempelajari, ingin mengetahui fondasi atau pokok ajaran agama ini. Ada semangat. Sehingga apa? Sehingga oleh takmir Masjid Darussalam, Masjid Jami diberikanlah waktu agar kita bisa saling mengingatkan tentang perkara-perkara pokok agama ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan perkara kitab Arba'in An-Nawawi, kami akan bacakan namanya penjelasan syarah. Jadi ini insya Allah akan menjadi detail. Ya, akan menjadi detail. Bagaimana penataan kitab-kitab di dalam agama Islam. Ya, maka nanti akan kami baca secara rinci. Nah, ini kalau di pondok-pondok pesantren ini sebenarnya kami belum pantas bisa menjabarkan ini. Tapi ini kan kitab ini yang di depan kita ini berwarna kuning. Jadi istilah pondok-pondok pesantren itu kitab kuning, kitab bulbul, ya, tanpa harokat atau ada sebagian harokat kecil. Nah, dan alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa sedikit mempelajari dari apa yang ada di depan kita ini. Baiklah, kami akan mengawali suatu di dalam kitab ini Syarhu Al-Arba'ina An-Nawawiyah. Syarhu ini penjelasan dari 40 hadis dari Imam An-Nawawi. Li fadilatis Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Kitab ini, syarah ini, ya, penjelasan kitab ini yaitu dijelaskan oleh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin atau yang kita kenal dengan Syekh Shalih Utsaimin. Syekh Utsaimin, insya Allah beliau adalah rujukan dari Persyarikatan Muhammadiyah, ya, dan menjadi rujukan bagi ulama bagi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau yang menjabarkan
dari 40 hadis yang dikarang, yang dibukukan oleh Al-Imam An-Nawawi ini dijabarkanlah oleh Syekh Shalih Utsaimin yang ada di tengah-tengah kita ini. Ghafarallahu lahu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, wa walidayhi, dan juga kedua orang tua beliau, wal muslimin, dan juga orang-orang Islam. Jadi ini merupakan suatu doa, harapan bagi beliau sebagai penjabat kitab Arba'in An-Nawawi, adalah harapan yang menunjukkan suatu persatuan umat ini, yaitu mendoakan, saling mendoakan beliau agar diampuni, mendoakan kedua orang tua beliau agar diampuni, dan juga mendoakan umat Islam seluruhnya, termasuk kita insyaallah, yang akan menjadi harapan dan tujuan doa beliau. Wa min isdarati muassasah Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin Al-Khairiyah, dan kitab ini dibukukan oleh yayasan dari Syekh Shalih Utsaimin. Jadi insyaallah asli ya. Insyaallah asli. Terus yang selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, takdimun, ya, menyebut dengan kalimat basmalah. Jadi inilah identitas dari Islam. Jadi ada kalimat basmalah di setiap kitab-kitab yang ada di tengah-tengah kita. Kita bisa buka kitab-kitab yang lain, pasti ada basmalahnya. Dan ini identitas. Kenapa demikian? Karena memang dalam sejarah Rasulullah SAW itu beliau kan diutus oleh Allah untuk berdakwah, di mana beliau mampu untuk berdakwah kemana-mana, ya, negeri-negeri di luar Arab sana. Nah, bagaimana cara beliau berdakwah? Kalau istilah sekarang itu, pertama mengirim spy, intel istilahnya. Jadi ada beberapa sahabat yang diutus oleh Rasulullah ke Syam mungkin misalnya. Ya, kemana lah, ke Mesir dan seterusnya. Nah, dikirimlah beberapa sahabat untuk mengetahui bagaimana karakter daerah tersebut, rakyatnya, apa yang mereka sembah, apa yang mereka jadikan idola terhadap mereka. Oh, di sana ada kerajaan demikian, ya, Romawi, ada kaisar, ada ratu, mungkin. Nah, itu dikirimlah informan oleh Rasulullah. Ini sebelum berdakwah. Jadi nggak asal dalam Islam itu nggak asal mengirim pasukan untuk menyerang suatu negeri, enggak. Nah, ini kalau bagi orang yang nggak paham, ya, apalagi pembenci Islam, itu kan pasti mereka mengatakan Islam ini dibesarkan dengan pedang, kan gitu, dengan perang. Ya memang ada perang, tapi ada proses-proses, tahapan-tahapan yang oleh Rasulullah, oleh Rasul kita itu dilalui. Nah, setelah mengirim utusan, nah, mengetahui dulu. Nah, setelah itu berapa waktu kembali? Nah, kembali dan menghabarkan kepada Rasulullah yang kami datangi demikian. Oh ya, saya apa? Maka Rasulullah SAW mungkin negeri ini butuh kita dakwahi. Nah, mengirimlah Rasulullah dengan surat, surat yang setiap surat itu ada basmalahnya. Nah, ini identitas. Sehingga apa? Dalam Persyarikatan Muhammadiyah terkadang undangan-undangan kajian rutin, ya kan di depan di atas ada basmalah. Undangan apa? Itu kan demikian, harus ada basmalah. Sehingga apa? Kita juga sebagai umat Islam harus memahami adab. Kalau seandainya
undangan itu banyak ya, ada dari ranting, dari cabang, daerah, semua undangan pakai basmalah. Itu kalau kita buang, tidak kita pakai lagi, maka kita buang basmalah itu. Ya, kalau ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya, kita potong dulu, kita bakar atau langsung kita bakar. Jadi jangan sampai undangan kayak ini yang mungkin kita sering melalaikan, undangan yang kita dapat dari luar. Nah, ada basmalahnya, ada ayatnya, jadi ada acara akikoh, tapi biasanya kan ada hadisnya. Itu jangan kita bermudah-mudahan untuk membuangnya, karena pada ya, di dalamnya ada firman Allah, ada qaul Rasulullah. Nanti kalau seandainya ya kalau dibuat bungkus kacang sih mending lah ya. Tapi kalau sudah yang makan kacang itu nggak paham lah ya. Jadi kita perhatikan. Nah, kembali kepada kalimat basmalah ini senantiasa oleh Rasulullah dicantumkan ya, di dalam risalah penjabaran agama. Nah, setelah itu baru Rasulullah menyampaikan innal hamdalillah dan seterusnya. Lantas mengajaklah Rasulullah untuk bertauhid kepada Allah. Nah, dengan demikian ya, dari apa yang dilakukan Rasulullah, maka ada beberapa respon yang berbeda-beda. Ada yang bisa menerima, ada yang merobeknya, ada yang merobeknya, ada yang dibunuh usaha Rasul itu. Nah, itu. Ini proses-proses demikian, tidak pernah berubah. Nah, setelah mungkin dibunuh, tidak mau, ada yang menerima. Sehingga kalau sudah menerima, mereka negeri itu akan menjadi negeri di bawah nama Islam. Dan niscaya mereka akan menjadi negeri yang aman karena akan dilindungi. Meskipun mereka masih ada orang-orang musyriknya, kan di zaman Rasulullah ada musyrik, ada kafir. Yang namanya kafir ini yaitu ahli kitab kan, ya, Yahudi, Nasrani kan masih berdampingan bersama Rasulullah. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani itu masih berdampingan bersama Rasulullah. Nah, ada musyrik. Nah, musyrik ini yaitu penyembah berhala. Nah, musyrik ini yang menjadi poin utama oleh Rasulullah di dalam mendakwah mereka. Jadi intinya harus bertauhid kepada Allah. Nah, jikalau negeri tersebut tidak menerima, maka terjadilah suatu penyerangan. Di sebelum penyerangan itu juga ada klausul perjanjian. Tidak asal serta-merta menyerang. Di dalam proses peperangan juga Rasulullah melarang untuk membunuh anak-anak, melarang membunuh wanita, melarang membunuh orang yang sudah tua renta. Tidak. Ada banyak adab-adab yang benar-benar ditekankan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya dalam melakukan peperangan. Ya, kalau sudah menyerang, ya tidak dibunuh. Kan mungkin masih teringat kisah seorang kafir yang bermain-main di dalam pengucapan la ilaha illallah. Kalau akan dibunuh, dia bilang la ilaha illallah, sehingga sahabat itu nggak sido untuk membunuhnya. Tapi suatu perkiraan mau dibunuh lagi, la ilaha illallah, nggak jadi. Jadi sebagai tanggung, sehingga berkali-kali demikian, mungkin nggak omes lah ya, nggak omes sahabat ini, maka dipenggallah leher ini dolanan. Kalimat tahlil ini buat mainan. Nah, karena tahlil itu kan kalimat yang mustajabah, yang mujarab dalam agama kita. Kata Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang dia berucap la ilaha illallah di dalam akhir hayatnya, maka dia
akan masuk surga. Ini kalimat la ilaha illallah, kalimat yang ringan ya di lisan, yang ringan di lisan, namun berat di timbangan. Namun kalimat la ilaha illallah ini bukan suatu kalimat yang hanya dihafal di luar kepala kita, tapi harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Nah, sehingga para sahabat itu membunuh orang musyrik itu dan dihadapkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau sudah membelah dadanya, mengetahui bahwasannya orang ini bermain-main dengan kalimat la ilaha illallah? Disalahkan oleh Rasulullah. Ya, karena demikianlah Islam, tidak dengan mudah untuk menyerang, tidak dengan apalagi membom bunuh diri dan seterusnya. Itu adalah bukan ajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ajaran Rasulullah. Kafir itu ya, orang kafir kan dibagi oleh Rasulullah dengan beberapa bagian. Salah satunya ada kafir dhimmi, orang yang tidak sepaham dengan kita tapi mereka minta perlindungan kepada kita, dhimmi namanya. Maka kata Rasulullah, man qatala dhimmiyan faqad qatalani. Barang siapa yang membunuh kafir dhimmi, maka dia sebenarnya telah membunuhku. Sampai demikian ucapan Rasul. Jadi kalau orang non-muslim meminta perlindungan kepada kita dengan suatu perjanjian, maka haram hukumnya kita untuk membunuhnya. Jadi demikianlah Rasulullah menyampaikan basmalah di dalam setiap kita setiap mengawali suatu kitab yang ada di tengah-tengah kita. Takdimun yaitu pengantar dari kitab itu. Maka setelah itu apa kalimatnya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini yang sering kita dengar, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nah, jadi setiap awal-awal kitab yang ada di tengah-tengah kita, kitab apapun ya yang Sholihin dan semuanya sudah, maka pasti akan ada qadrul hajat istilahnya, yaitu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab yang ada di tengah-tengah kita ini itu sudah ratusan bahkan ribuan tahun yang silam ya demikian, namun masih dijaga oleh umat ini, dijaga oleh ulama-ulama kita, sehingga kita bisa mempelajarinya, sehingga kita bisa memahaminya. Karena apa? Karena di awalnya ada kalimat innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan kita atau kami memujinya dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiru, dan juga memohon ampun, ya, meminta pertolongan kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan anfus kita, jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amalan-amalan kita. Karena apa? Karena kita sebagai manusia biasa ini tidak luput dari amalan-amalan yang salah. Bahkan ulama Shalih Utsaimin ini juga mengakui bahwasanya meskipun dia seorang ulama yang besar, maka tidak akan luput, tidak maksud, tidak akan luput dari kesalahan, sehingga memohon kepada Allah dari kejelekan amalan dan kejelekan nafasnya, jiwanya. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nah, inilah kalimat ini yang harus kita renungkan.
mungkin sering kita dengar di awal-awal khutbah atau di apa? Setiap penyampaian pemateri di dalam kajian-kajian ada kalimat may yahdihillah fala mudilla lahu. Artinya apa? Barang siapa yang dikehendaki hidayah oleh Allah, ya, barang siapa yang dikehendaki hidayah oleh Allah, maka niscaya tidak akan ada satu zat yang mampu menyesatkannya. Coba kita renungkan, barang siapa yang dikehendaki hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada satu zat yang mampu untuk menyesatkan kita. Dan sebaliknya, barang siapa yang dikehendaki kesesatan oleh Allah, maka tidak akan ada satu zat yang mampu memberikan kita hidayah. Ini suatu kalimat yang harus kita bahwasanya apa? Intinya hidayah, petunjuk itu adalah milik Allah. Dan setiap hidayah, kalau orang diberi hidayah, dikehendaki hidayah oleh Allah, sudah dikehendaki, maka tidak akan ada satu zat yang mampu menyesatkan kita. Misalnya kita kembalikan kepada kita dikehendaki hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada satu zat yang menyesatkan kita. Namun hidayah itu Pak, tidak bisa kita dapatkan, maaf, mungkin dengan berleha-leha di malam hari. Mungkin ya maaf kalau yang merokok diem, ditanyain lagi apa, lagi menunggu hidayah, tidak bisa Pak. Di malam hari sunyi tapi dia tanpa melakukan amalan syariat, lagi apa, menunggu hidayah, tidak bisa. Ketahuilah hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang kita lakukan saat ini, kita lakukan, yaitu bersimpuh di Baitullah di masjid, adalah salah satu dari sekian cara untuk mendapatkan hidayah Allah. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Karena di saat mungkin ada informasi dari takmir, lantas kan tidak semua yang bisa menghadirinya. Ada yang sibuk ini, sibuk itu. Tapi kita diberi petunjuk Allah, nanti ada kajian. Oh, saya sebenarnya ada acara. Oh, nanti acaranya saya rubah jadi harus bisa. Karena saya ingin kajian lah sebentar. Nah, ini proses untuk mendapatkan hidayah insya Allah. Dan inilah yang harus kita latih dalam kehidupan kita. Kalau ada kesempatan, apalagi dekat dengan kediaman kita, ada majelis ilmu, majelis taklim, apalagi seruan untuk 5 waktu. Nah ini Pak, karena yang menghadiri masjid ini belum tentu orang sekitar sini Pak. Ada yang jauh, naik sepeda motor, naik sepeda motor. Yang dekat belum tentu Pak. Karena Pak, hidayah yang mendatangkan subhanallah, hidayah. Seperti yang saat ini, yang setelah berangkat haji misalnya, ya, yang berangkat haji itu hidayah Allah. Berapa orang yang lebih kaya dari mereka, berapa orang yang mampu dari mereka, tapi tidak dipanggil oleh Allah. Begitu pula di masjid ini. Sehingga kita ingin mendapatkan hidayah, bukan berarti yang istiqomah 5 waktu hadir di masjid sholat ini berarti orang yang terbaik, bukan. Tetapi orang yang ingin lebih baik dari yang kemarin, ingin menjadi orang baik, sehingga mendatangi panggilan Allah, mendatangi majelis ilmu. Sehingga apa? Sehingga tak kalah, ya, niscaya insya Allah tak kalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqomah kepada kita, sholat tepat waktu, ya, hadir majelis ilmu, dan
Allah melindungi kita dengan perkara demikian, maka ketahuilah itu adalah merupakan kemenangan besar yang dimiliki oleh seorang hamba sebagai bekal dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, barang siapa yang dikehendaki kesesatan oleh Allah, alhamdulillah, Allah sudah menghendaki dia kesesatan, ada banyak. Ya. Karena keimanan, kekokohan iman seseorang itu tidak hanya dihitung atau dinilai atau dilihat dari keturunannya, enggak. Ya, bisa kita lihat paman Rasulullah, paman Rasulullah, ya paman. Jadi Rasulullah itu keponakan. Abu Thalib ini adiknya Abdullah, adik kandung seorang nabi, pamannya. Tapi apa kata Allah? Allah tidak menghendaki hidayah terhadap paman beliau. Jadi oleh sebab itu, mari ya di awal-awal kajian perdana dan juga kajian rutin kita mengharap hidayah, benar-benar memohon hidayah kepada Allah, dan semoga kita Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dibimbing untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.